Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama saya Nisha. Nah, di video kali ini kita sudah memasuki bab 6, yaitu menghubungkan antar villain. Pada materi kali ini terdapat 5 materi. Yang pertama ada konfigurasi antar villain. Masih dengan topologi yang sama. Oke teman-teman, di sini pada materi pertama kita akan menambahkan satu router yang dimana router ini akan kita hubungkan dengan menggunakan kabel automatically ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa buka routernya. Seperti biasa kita masuk ke enable conft, kemudian kita akan masuk interface yang mengarah ke switchnya, yaitu internet FA00 ya teman-teman. Oke, setelah kita masuk ke INT FA00-nya, di sini kita akan masukkan IP untuk VLAN satunya ya teman-teman. Kita bisa ketikkan IP address 192.168.1.1, tidak lupa juga untuk subnetnya, lalu tidak lupa juga untuk no shutdown. Kemudian kita akan membuat subinterface untuk mengkonfigurasi VLAN 10 dan 20. Nah, di sini kita bisa masuk ke FA00.10-nya, teman-teman. Kemudian kita bisa ketikkan encapsulation.1q 10 yang mendefinisikan bahwa VLAN 10. Kemudian kita berikan IP address-nya yaitu 192.168.10.1. Kemudian tidak lupa juga untuk subnet masknya ya teman-teman, 255.0. Kemudian jika sudah, kita bisa ketikkan no shutdown, lalu kita akan buat sub interface untuk VLAN 20-nya juga ya teman-teman. Kita bisa masuk ke INT FA00.20. Kemudian tidak lupa juga untuk encapsulation.1q 20. Kemudian kita berikan IP address-nya 192.168.20.1, kemudian subnet masknya juga. Kemudian jika sudah, tidak lupa juga untuk no shutdown. Lalu kita bisa cek dengan do show IP interface brief. Oke, di sini sudah muncul ya teman-teman. Kemudian jika sudah, kita bisa lakukan konfigurasi di masing-masing PC-nya. Oke, di sini pada PC 0 kita berikan default gateway-nya 192.168.10.1, tapi berhubung di sini IP statiknya 10.1 juga, jadi di sini kita ganti menjadi 10.20. Begitupun yang VLAN 20 yang PC 3-nya 192.168.20. Oke, selanjutnya kita akan lakukan konfigurasi trunk pada interface switch yang mengarah ke router, yaitu pada interface FA08. Dari sini kalian bisa buka switch 0-nya terlebih dahulu. Kemudian kalian bisa masuk ke interface FA08-nya, teman-teman. Kemudian kita ketikkan switch port mode trunk. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua, yaitu ada konfigurasi DHCP server pada router. Oke, di sini pada materi kedua kita akan melakukan IP DHCP ya teman-teman. Jadi nanti semua PC-nya akan mendapatkan IP secara otomatis. Kita bisa buka routernya. Kemudian di sini kita bisa ketikkan IP DHCP pool VLAN 10.
Kemudian kita berikan networknya 192.168.10.0, kemudian subnet masknya 255.255.0, lalu kita ketikkan default min router 192.168.10.1, kemudian DNS server 8.8.8.8, kemudian kita exit ya teman-teman. Lakukan juga hal yang sama pada VLAN 1 dan VLAN 20. Oke, kemudian jika kita sudah lakukan semuanya, kita bisa buka PC nolnya, kemudian top di sini kita klik yang DHCP ya teman-teman. Ke materi yang ketiga, yaitu ada switch layer 2 dan layer 3. Oke teman-teman, pada materi ketiga kali ini, pada switch layer 2 dan layer 3, oke, bisa diperhatikan di sini terdapat dua switch yang berbeda, ada switch yang biasa kita gunakan dan switch multi-layer. Perlu kita ketahui, switch multi-layer adalah switch layer ketiga, sedangkan switch 3 merupakan switch layer 2 ya teman-teman, seperti ini. Nah, bisa kita perhatikan di sini, versi multi-layer switch yang kita gunakan adalah 3560. Nah, pada angka 3 ini mendefinisikan bahwa ia berada di layer yang ketiga. Sedangkan switch layer 2 atau switch 3 ini yang biasa kita gunakan, ini 2960, angka 2-nya mendefinisikan sebagai ia berada di layer kedua. Nah, kemudian perbedaannya, pada layer kedua ini, dia hanya bisa menggunakan network yang sama. Sedangkan pada layer 3 ini atau multi-layer switch, dia bisa menghubungkan dua perangkat yang berbeda network tanpa menggunakan router. Oke, selanjutnya masuk ke materi yang keempat, yaitu ada konfigurasi switch virtual interface. Oke, di sini saya sudah menambahkan dua PC yang tersambung dengan MLS dengan kabel automatically. Kemudian saya sudah melakukan konfigurasi juga pada masing-masing PC-nya. Nah, di sini pada PC yang sebelah kiri kita akan menambahkan IP 168.10.55, kemudian subnet masknya juga 255.0. Pada PC yang 19 ini kita tambahkan 20.55. Nah, di sini juga saya sudah menyiapkan catatan seperti yang ada di video tersebut ya teman-teman. Kemudian kita bisa buka MLS-nya, kemudian kita akan konfigurasikan VLAN 10, 20 di MLS-nya ya teman-teman. Seperti biasa kita masuk ke config, kemudian di sini kita akan ketikkan VLAN 10, kemudian name programming. Jika sudah, bisa kita exit, lalu kita bisa melanjutkan membuat VLAN 20, name-nya marketing. Jika sudah, kita bisa exit. Kemudian kita masuk ke INTFA 0/2. Lalu di sini kita bisa tuliskan switch port mode akses. Kemudian kita ketikkan lagi switch port akses VLAN 10. Kita bisa exit. Kemudian kita bisa masuk ke VLAN 20 dengan INTFA 03. Lakukan hal yang sama seperti tadi. Kemudian jika sudah, kita bisa to show VLAN brief. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasikan IP untuk masing-masing VLAN-nya. Nah, di sini kita masuk ke INT VLAN 10. Kemudian kita bisa ketikkan IP address 192.168.10.1, kemudian subnet masknya 255.255.0. Kemudian kita masuk ke INT VLAN 20-nya, lalu kita konfigurasikan IP add 192.168.20.1, kemudian subnet masknya 255.255.0. Kemudian jika sudah, kita bisa exit.
Oke, jika sudah kita melakukan konfigurasi di semua PC-nya, kita bisa buka suite MPLS-nya ya teman-teman. Kemudian kita di sini bisa ketikkan to show IP root. Kemudian jika sudah kita bisa ketikkan juga IP routing, lalu kita to show IP root kembali. Kemudian jika sudah, kita bisa kirim paket antar PC-nya ya teman-teman. Oke teman-teman, kita udah masuk ke materi yang terakhir atau materi yang kelima, yaitu ada DHCP server pada MLS. Oke, di sini kita sudah masuk ke materi yang kelima atau yang terakhir. Kita bisa buka switch MLS-nya. Kemudian kita akan melakukan IP DHCP-nya ya teman-teman. Kita bisa ketikkan IP DHCP pool VLAN 10. Kemudian jika sudah, kita bisa ketikkan network 192.168.10.1, kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Oke, kemudian jika sudah, kita bisa ketikkan default min router 192.168.10.1. Jika sudah, kita bisa ketikkan lagi DNS min server 8.8.8. Kemudian jika sudah, kita bisa lakukan hal yang sama pada VLAN 1 dan VLAN 20. Oke, jika sudah kita lakukan semuanya, kita bisa buka PC yang ini ya teman-teman. Kemudian kita klik yang DHCP, kita tunggu prosesnya. Oke, di sini sudah successful. Kemudian kita lakukan juga di PC 19-nya. Kita klik DHCP, kita tunggu sampai successful. Oke teman-teman, itu dia materi-materi penjelasan mengenai bab 6 kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.